Ganti menteri, ganti kurikulum. Sepertinya sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di negara Indonesia tercinta. Kalau menterinya ganti, maka kurikulumnya juga akan diubah. Tujuannya agar pendidikan di Indonesia bisa berkompetensi dengan negara-negara lain, sehingga setidak-tidaknya bisa meningkatkan kualitas siswa seluruh Indonesia. Akhirnya tradisi tetap dijalankan. Ganti menteri, maka kurikulum juga akan diubah. Tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya siswa Indonesia, agar bisa bersaing dengan lulusan dari luar negeri. Apakah selama ini kualitas pendidikan Indonesia masih meragukan? Tidak juga. Hanya saja yang sering terjadi di lapangan, banyak lulusan yang kurang terampil. Padahal diharapkan dengan diubahnya kurikulum, akhirnya siswa lulusan baik SD, SMP, SMA dapat berkualitas. Hanya saja yang sering terjadi prakteknya di lapangan saat penerapan kurikulum baru, adaptasinya atau penyesuaiannya yang sering membuat beberapa pengajar sempat mengalami perbedaan persepsi, sehingga yang terjadi di lapangan akhirnya tidak sesuai dengan tujuan perubahan kurikulum yang diharapkan. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Ya tetap sama, selama kurikulum diubah-ubah terus, akhirnya hasilnya tetap sama. Agar tidak jadi demikian, seharusnya saat ada perubahan kurikulum juga ada perubahan SDM alias sumber daya manusia, yang selama ini memang sudah adanya workshop penataran, ada program guru belajar, guru penggerak dan lain-lain. Tapi akhirnya saat di lapangan dilihat dari situasi dan kondisi daerah masing-masing. Karena yang terjadi antara satu daerah dan daerah lain ada perbedaan geografis yang mungkin saja penerapan kurikulum baru harus mampu menyerap apa yang terjadi di daerah. Kalau sudah demikian, kemungkinan suatu saat kalau ada perubahan kurikulum, setidak-tidaknya harus mampu beradaptasi dengan daerah di mana siswa itu berada. Jika sudah demikian, apakah akan ada perbedaan kualitas? Mungkin saja, karena antara satu siswa dengan siswa lain memiliki keterampilan atau bakat yang berbeda. Tidak bisa dihantam rata. Bahkan ada yang mengistilahkan tidak mungkin mengajari ikan naik pohon, tidak mungkin mengajari yang tidak bisa dilakukan oleh siswa. Semuanya butuh proses, tidak bisa
BEM salah BEM langsung siswa terampil. Apakah itu sebabnya akhirnya akan ada perubahan kurikulum? Kita lihat saja. Sebab sudah berkali-kali kurikulum diubah dan hasilnya dan kenyataannya seperti itu. Apa yang terjadi? Banyak yang menilai pendidikan di Indonesia jalan di tempat. Itu kata pengamat pendidikan yang mengamatinya hanya dari beberapa daerah, tidak secara menyeluruh, bahkan sering pengamatannya sangat subjektif. Walau berlandaskan teori-teori pengetahuan. Inilah perubahan kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum.